Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haki Prawani, NIM 192904-2019. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem terdistribusi tentang security. Keamanan pada sistem terdistribusi atau security distribute system. 4 bidang keamanan dalam sistem terdistribusi. 1. Ancaman keamanan. Beberapa ancaman yang dapat mengancam suatu sistem adalah pengambilan informasi oleh penerima yang tidak berhak, pengubahan informasi yang tidak ilegal, gangguan operasi sistem tertentu di mana pelaku tidak mengharapkan keuntungan apapun. Ada beberapa kemungkinan serangan yang dapat dilakukan oleh pihak lain, diantaranya adalah intrusion atau penyerangan. Jenis ini seseorang penyerang akan dapat menggunakan sistem komputer yang kita miliki. Denial of service. Penyerangan ini mengakibatkan pengguna yang sah tidak dapat mengakses sistem. Joyrider. Penyerangan jenis ini disebabkan oleh orang yang merasa iseng dan ingin memperoleh kesenangan dengan cara menyerang suatu sistem. Vandal. Jenis serangan ini bertujuan untuk merusak sistem yang sering dituju untuk site-site besar. Scorekeeper. Jenis serangan ini hanyalah bertujuan untuk mendapatkan reputasi dengan cara acak sistem sebanyak mungkin. Mata-mata. Jenis serangan ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi rahasia dari pihak penting. Tujuan utama adanya sistem keamanan adalah untuk membatasi akses informasi dan resource hanya untuk pemakai yang memiliki pihak. 2. Akses kontrol. Aspek ini berhubungan dengan cara pengaturan akses kepada informasi. Dalam interaksi sederhana, klien server membatasi akses ke sumber daya. Teknik-teknik standar untuk melakukan hal ini adalah akses kontrol metrik, capabilities, dan labels. 3. Autentikasi. Autentikasi berhubungan dengan metode untuk menyatakan bahwa informasi betul-betul asli. Orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang yang dimaksud, atau server yang kita hubungi adalah betul-betul server yang asli. Autentikasi server penting tidak hanya karena ancaman terhadap penyadapan aktif atau lebih dikenal dengan Trojan horse, tetapi juga karena banyak pengikat RPC hanya menawarkan petunjuk di mana layanan ini berada. Jika crash dapat digantikan oleh yang lain, server yang sama sekali berbeda, tetapi kalian perlu mengetahui ketidaksesuaian ini sehingga pengikat RPC bisa memeriksa kembali. Non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi. Sebagai contoh, seseorang yang mengirimkan email untuk memesan barang tidak dapat menyangkal bahwa dia telah mengirimkan email tersebut. Aspek ini sangat penting dalam hal elektronik commerce, penggunaan digital signature, certificates, dan teknologi kriptografi secara umum dapat menjaga aspek. Apapun bentuk perancangan sistem yang aman adalah rancangan harus mengikuti standar yang ada, mendemokan validasi melawan ancaman yang diketahui, melakukan audit terhadap kegagalan yang terdeteksi, adanya keseimbangan antara biaya terhadap serangan yang ada. 3 dasar mekanisme keamanan yang dibangun. 1. Enkripsi. Digunakan untuk menyediakan kerahasiaan, dapat menyediakan authentication dan perlindungan integritas. 2. Digital signature. Digunakan untuk menyediakan authentication, perlindungan integritas. 3. Algoritma. Digunakan untuk menyediakan perlindungan integritas dan dapat menyediakan authentication. Teknik keamanan adalah hal penting dalam menjaga kerahasiaan data. Proses enskripsi di dalam teknik keamanan merupakan proses pengkodian pesan untuk menyembunyikan isi file. Sedangkan algoritma enskripsi modern menggunakan kunci kriptografi di mana hasil enskripsi tidak dapat dideskripsi tanpa kunci yang sesuai. Kriptografi adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana membuat suatu pesan menjadi aman selama pengiriman dari pengirim sampai ke penerima. Pesan yang akan dienkripsi disebut plain text, sedangkan pesan yang telah dienkripsi disebut ciphertext. Terima kasih, itulah penjelasan dari saya dan saya akhiri.
dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.